1,2 Radio Kota Batik News, interaktif, solutif, dan kita kembali ke perjalanan Halo Kota Batik pastinya ya. Oke, Anda yang punya informasi terbaru di lingkungan Anda, baik itu mungkin untuk menginformasikan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di lingkungan Anda, boleh Anda manfaatkan saluran telepon 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912, atau juga yang punya keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda ya, boleh juga disampaikan melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Dan ya kawan, kalau kita bicara tentang hubungan baik antara bos dan karyawan, ini dia, ada satu kisah menarik tentang relasi antara bos dan karyawan di entitas bisnis. Ini seringkali kadang-kala ya menyebalkan. Bener gak sih? Ya bergantung ya. Nah, bos ini sebagai pemilik modal seringkali ya menganggap bahwa para pekerja ini malas hanya karena bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi dari bosnya. Bener gak sih gitu? Nah misalnya nih, pekerja dituduh malas hanya karena kerja tidak mencapai target dan di saat bersamaan menuntut kenaikan upah agar bisa lebih sejahtera. Pada akhirnya, tuduhan malas dan besarnya tuntutan pekerja ini seringkali berujung pada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, anggapan ini ya tentu saja tidak selamanya benar dan sebenarnya melanggengkan warisan kolonialisme belaka. Nah, why? Kenapa? Karena sejarah mencatat tuduhan malas yang tercipta dari relasi kuasa antara bos dan karyawan ini bermula dari kebijakan penjajah. Nah, para pekerja dianggap malas hanya karena dia tidak bersedia menjadi alat produksi kapitalis untuk menghindari kerja sebagai budak. Dan seperti diungkapkan oleh sosiolog Malaysia kelahiran Bogor, Syed Hussein Alatas, menjadi peneliti yang sukses ya, karena dia ini menjadi peneliti yang sukses membongkar tuduhan tersebut ya dalam karyanya Mitos Pribumi Malas, Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial pada tahun 1988 ya, penelitian itu terbit. Dia berupaya menjawab permasalahan kekinian yang tadi ya berdasarkan perspektif sejarah bahwa tuduhan malas ini berasal dari sistem penjajahan. Nah, kata dia nih dalam artikel ilmiahnya, citra tentang pribumi yang malas adalah produk dari kekuasaan kolonial yang umumnya terjadi pada abad ke-19 ketika kekuasaan terhadap koloni-koloni mencapai puncaknya dan ketika eksploitasi kapitalis koloni memerlukan penguasaan yang meluas atas daerah tersebut. Dalam penelusuran atas arsip-arsip kolonial, tuduhan malas kepada pekerja yang dalam karyanya disebut pribumi dan merujuk kepada orang Jawa, Melayu, dan Filipina baru muncul saat penjajah membuka perkebunan baru di negeri jajahan. Nah, ambil contoh saja, saat pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Jawa pada tahun 1830. Nah, imbas kebijakan tersebut ini kawan, warga diharuskan membuka perkebunan dan menanam tanaman baru sesuai dengan kehendak pemerintah, atau setidaknya bersedia bekerja di perkebunan milik pemerintah. Nah, semua itu tentu ditolak masyarakat sebab hanya akan menguntungkan pemerintah kolonial. Sementara warga yang jadi pekerja sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kondisi ini lantas membuat warga yang tidak mau diperalat melakukan perlawanan kecil-kecilan. Nah, caranya dengan memperlambat kerja supaya roda perekonomian diharapkan melambat juga. Saat kondisi ini terjadi, pihak kolonialis melihatnya berbeda. Mereka langsung menandai warga
yang memperlambat kerja sebagai pemalas. Nah, sialnya ungkapan perlawanan dari pekerja ini justru menjadi justifikasi tanam paksa agar terus berlanjut. Nah, ini memang beda perspektif ya. Nah, pemerintah kolonial melihat kemalasan pekerja pribumi bukan bentuk perlawanan. Mereka justru melihat kemalasan itu sebagai suatu yang alamiah. Maka penjajah bertekad melanjutkan sistem tanam paksa supaya mereka terus bekerja. Harapannya apa? Harapannya agar jadi rajin dan tidak lagi malas. Di titik ini kawan, para pekerja pribumi bak jatuh tertimpa tangga. Bentuk perlawanan malah membuat mereka ditindas. Mereka makin dicap pemalas oleh pemerintah kolonial. Sementara penjajah makin untung dan mendapatkan citra yang baik di mata pemerintahannya di sana, di Belanda. Nah, menurut Alatas juga nih, mereka sebenarnya tidak benar-benar malas, namun hanya menolak bekerja di perkebunan dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi kapitalis perkotaan yang dikuasai pihak penjajah. Dan mereka hanya menghindari jenis kerja budak. Nah, faktanya orang Jawa, Melayu, dan Filipina adalah pekerja ulung, pekerja keras, rajin di bidang masing-masing. Hanya saja mereka tidak bersedia menjadi alat produksi kapitalis dan tidak mau bekerja kepada mereka. Nah, jika benar malas dalam melakukan pekerjaan rutin, maka seperti diungkapkan oleh Alatas ya, mereka tidak akan mendapatkan hidup sebagai manusia. Dan dengan demikian juga Alatas menyimpulkan tuduhan malas oleh para penjajah ini berfungsi sebagai landasan atas praktik penindasan dan eksploitasi yang bertujuan untuk memupuk kekayaan mereka. Dan melalui legitimasi pemalas tersebut diharapkan juga ini akan dapat menjadi pembenaran atas tindakan sewenang-wenang mereka terhadap pekerja pribumi. Nah, sayangnya nih kawan, ketika tanam paksa berakhir pada tahun 1900-an, begitu juga kebijakan serupa di Malaya dan Filipina, tuduhan tersebut rupa-rupanya tidak serta-merta hilang. Iya, para penguasa pribumi, baik itu bupati atau raja di masa itu, justru melanjutkan tuduhan pemalas kepada rakyat jelata. Begitu juga orang-orang barat yang tetap menuduh pribumi malas agar bisa memberi upah murah. Benarkah begitu? Nah, alhasil pandangan orang pribumi malas ini terus diwariskan hingga bertahun-tahun lamanya. Penjajahan pada akhirnya tidak hanya mengontrol ekonomi dan politik, tetapi juga cara berpikir masyarakat, cara berpikir para penguasa. Sampai sekarang pandangan tersebut masih bisa dilihat dalam konteks relasi antara pemilik modal dan pekerja. Nah, benarkah seperti itu? Nah, Anda yang lebih tahu, jadi silakan Anda yang ingin menanggapi informasi ini boleh ya melalui saluran telepon 0285 ataupun melalui WhatsApp di 0855 420 912. Ini agaknya menarik juga nih. Kenapa sih? Iya, boleh lah ya. Pokoknya itu ya. Kira-kira benar nggak sih relasi yang seperti itu masih terjalin, masih terjadi pandangan yang seperti itu dalam relasi antara bos dan karyawan di negeri kita ya? Nah, kalau masih seperti itu, berarti kita mewarisi cara pandang orang penjajah dong. Katanya udah merdeka ya. Baik, saya tunggu opini Anda di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Silahkan. Dan sembari menikmati santap siang Anda, barangkali yang masih bersantap siang atau mungkin yang sedang mulai lagi beraktivitas untuk siang hari ini, tetap pokoknya jaga kondisi, tetap semangat untuk bisa menjalani rutinitas hari ini. Sampai nanti sore ya. Sampai kelar pekerjaannya. Oke, pokoknya jangan sampai berpikiran bahwa anak buah kita tuh malas. Enggak ya. Kita semua adalah orang-orang pekerja keras. Orang-orang yang punya harapan, punya masa depan yang lebih baik. Karena kita enggak mau menyerah, karena kita selalu untuk melakukan
segala sesuatu, tidak melakukannya dengan sepenuh hati, hasilnya pun pastinya tidak akan maksimal. Yang kedua adalah perkenalkan banyak aktivitas sejak kecil. Ini penting banget. Jika Anda memiliki anak dan tidak ingin mereka tumbuh dengan perasaan FOMO pada kemudian hari, nah perlu mereka itu dikenalkan kepada banyak aktivitas. Entah itu aktivitas dalam bidang olahraga, kesenian, ataupun literatur. Nantinya anak itu akan menemukan passionnya. Namun jika sudah dewasa, seharusnya seseorang sudah cukup mengenal dirinya, tahu di mana apa yang disukainya, dan dapat menghasilkan sesuatu dari apa yang dia sukai secara maksimal. Dan pastinya ini penting juga untuk melakukan kegiatan yang berikutnya. Apa itu? Pergi ke tenaga ahli. Nah, salah seorang psikolog sekaligus pendiri Cup of Series, Fitri Jayanti, yang menerangkan, mengenal diri sendiri adalah langkah awal untuk mengetahui passion yang kita miliki. Hanya saja masih ada orang-orang yang kesulitan untuk mengenali diri sendiri. Nah, jika memang perlu bantuan, jangan malu-malu untuk memanfaatkan atau menggunakan tenaga profesional yang siap membantu setiap individu untuk mengenal dirinya agar mengetahui passion dalam dirinya sendiri gitu. Dan yang terakhir nih kawan, coba berbagai aktivitas. Penting banget untuk mencoba semua aktivitas. Nanti akan ketemu tuh. Saya dulu seperti itu. Saya mencoba aktivitas di A, B, C, dan E, dan sekian banyak aktivitas, maka kemudian baru ketemu di tahap-tahap berikutnya. Nah, jika belum yakin untuk meminta bantuan kepada tenaga profesional, ya, kita sebenarnya bisa nih melakukan banyak aktivitas, berbagai aktivitas yang berbeda-beda. Dengan mencoba aktivitas yang pernah atau belum pernah dilakukan, ada kemungkinan kita itu akan menemukan passion yang kita punyai pada satu atau dua aktivitas itu. Nah, secara analogi, jika ada percikan api dalam diri saat kita melakukan aktivitas tersebut, berarti kita memiliki ketertarikan pada bidang tersebut. Lalu yang perlu kita lakukan adalah menyelam lebih dalam di dalam aktivitas tersebut. Nah, untuk mendapatkan percikan api itu kawan ya, dalam tanda kutip ya, kita perlu melakukan aktivitas tersebut beberapa waktu untuk melihat efek jangka panjangnya dalam diri. Jika percikan api itu padam, mungkin aktivitas itu bukan passion kita. Tapi jika percikan itu menjadikan kobaran api dalam diri kita dan membuat kita itu mengorbankan waktu, ya, tenaga, dan bahkan uang pada aktivitas itu, bisa jadi itulah passion kita yang sesungguhnya. Ya, yang namanya passion itu biar bagaimanapun biasanya dibela-belain, ya. Nah, makanya cari passion Anda, penting banget, ya. Baik, masih akan saya kawal bersama Anda ya. Halo Kota Batik. Cuma di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Welcome to the fantasy. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Tak rasa-rasake hawane kok tambah sempromong kiye yo. Ngombe apa ya enake sing gawe seger. Nyoh, ngombe iki bae air minum amanah. Khasiate apa? Apa kuwi? Lah khasiate apa bae? Bisa nyegah penyakit asam lambung, ginjal, kolesterol. Wes, pokoke akeh pok khasiate. Wah, ya cocok kuwi. Lah tukune ngendi? Air minum amanah diproses dengan ultrafiltrasi teknologi, non-mineral teknologi, alkali water teknologi, sehingga menghasilkan produk air mineral yang berkualitas, memiliki bentuk kemasan yang praktis. Dapatkan air minum amanah di Haji S. Subagio, Jalan Kediri 149 belakang Cafe SK,
atau belakang Universitas Pekalongan. Bisa pula di titik Homyati, Toko Barokah Jalan Kiai Sambong Perumahan Wirosari 1, Jalan Filisima nomor 1 RT 3 RW 6 Sambong, Batang. Dapatkan pula di Arif Prawira di Jalan Raya Ambok Kembang nomor 17 Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Sari Hartati Jalan Kartini Gang Jati Sari 1 Dusun Peron RT 4 RW 13 Petarukan Kabupaten Pemalang. Bisa pula di Sigit Hartono Kedawung Sidorejo RT 1 RW 4 Comal. Muhammad Hadi Sarjono di Jalan Cemara nomor 7 RT 19 Kauman Batang. Bisa pula di Vita, depan Blok B7 Taman Asri Pemalang. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan di Pujiana, Jalan Tuku Umar nomor 2 Kajen, depan SMA PGRI Kajen. Dapatkan pula di Darwandi, Anda bisa mendapatkan di Dukuh Wuni RT 2 RW 1 Desa Tenggulang Harjo Kecamatan Subah atau sebelah barat Sate Kelinci Pak Nardi. Dan yang terakhir Frida di Perum Gria Kalisala Asri Jalan Melati S1 7 Batang. Air minum amanah tak sekedar pelepas dahaga. Mes, anak lanang mukae mengko nek pas coblosan pilkada serentak umure wis nyandak 17 apa durung? Koyone wis coke, Mes. Wong mengko pas tanggal 17 wulan November umure wis genep 17 kok. Oh ya nek kok kuwi mengko pas petugas pantarle teko nang omamu, palong ngomong daftarke bae, Mes. Lah, syaratnya apa, Mes? Wong deknen durung gawe KTP kok. Syaratnya gampang, Mes. Nek sing wis duwe KTP, ya cuma nganggo KTP karo kakak bae. Tapi nek durung duwe KTP, nek umure wis nyandak, ya wis cukup nganggo kakak bae, Mes. Ayo podo milih, ojo mau aja igoku, dan kowe pakolku, ojo sambah hasil pilwal kote. Ayo podo yang Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan akan melaksanakan tahap kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit untuk Pilkada serentak tahun 2024. Pastikan nama Anda telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada serentak 2024. Petugas pendaftaran pemilih atau Pantarli akan datang ke rumah Anda pada 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Jangan lupa siapkan KTP dan KK untuk validasi data pemilu Anda. Kaya tercemar limbah pabrikku pok yo. Wah, ojo asal berasumsi lek. Nek masalah limbah kuwi kudune diuji lab kesek. Diuji lab ke? Iya, saiki kan DLH Kota Pekalongan wis buka layanan laboratorium lingkungan hidup. Manajemen Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kini telah menetapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada SNI ISO IEC 17025-2017 guna memberikan jaminan terhadap mutu pengujian dan memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan hasil yang akurat dan valid serta tepat waktu dalam lingkup kegiatan pengujiannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, bisa Anda tanyakan di 0285 437 609 atau WhatsApp 0823 1496 3900 dan juga bisa datang langsung ke kantor DLH Kota Pekalongan, Jalan Tentara Pelajar nomor 1. Pelayanan Laboratorium DLH Kota Pekalongan, profesional, akurat, solid, terpercaya, dan independen. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Sampai Pulau Rote. Dari wali kota sampai PRT. Semua dengar radio. Ayo dengar radio. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin, Ya
الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلد ما نلد والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلد ما نلد والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-sarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'dal maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Kota Bati. Informasi penting. Proses pengajuan pembuatan paspor di kantor imigrasi Pemalang semakin mudah dan gak perlu ribet. Nikmati layanan antrian paspor online melalui aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor. Unduh dan install aplikasi M-Paspor di smartphone atau tablet Android iOS. Melalui aplikasi M-Pasport, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi dan memilih kantor imigrasi serta jadwal kedatangan yang diinginkan. Kemudian pembayaran bisa dilakukan melalui bank, marketplace di Tokopedia dan Bukalapak, kantor pos dan Indomaret. Batas waktu pembayaran yaitu 2 jam setelah dokumen diunggah. Jangan lupa membawa dokumen persyaratan yang asli, EKTP, kartu keluarga, dan akte lahir, ijazah atau buku nikah, dan dokumen pendukung lainnya sesuai keperuntukannya. Bikin paspor itu mudah dan gak ribet, asalkan dokumen lengkap dan memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0284 325010. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang. Si apa kue, Mat? Lagi ya sih, weruh dhewe, si masang spanduk. Masang spanduk kuwi wis ana ijine durung. Tak kandhani ya. Masang spanduk kuwi ora angger masang othok. Ana aturane juga. Ora dipaku ning wit-witan kaya kuwi ra. Semono uga masang reklame. Ya ana aturane, ana ijine barang. Oh, kok kuwi,
Yo, bener lur. Sesuai peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame, orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame. Masa berlaku izin reklame yang bersifat tetap dengan jangka waktu 1 tahun dan selanjutnya Senang bareng loh, iya. Ampun deh, sore-sore bawaan lemes saja. Enggak lemes. Jangan lemes ya. Kita anak baru, halo semuanya. Halo semuanya. Apa nih, mau ngobrolin apa nih? Ada ide? Untuk loyak nih. Ada ide? Iya, ada ide. Ada yang kenal aku Enggak. Ya udah deh, nggak jadi. Iya, bareng Fitri maksudnya. Gimana, Ya, Vin? ini enggak, Ribut udah pernah belum sih? Apa sih? Siaran bareng sama teman-teman. Udah pernah ya? Udah. Oh ya udah deh. Enggak jadi. Padahal mau pura-puranya kita anak baru bertiga gitu loh maksudnya. Wah, Ih. kamu kelewat. Udah ketinggalan kereta ya? Udah ketinggalan banget. Ya udah deh. Gimana? Iya. Ini apa nih yang mau kita bahas nih sore ini? Apa ya? Apa nih? Terserah, aku ikut aja. Tuh. Saya silakan kepada kakak-kakak, gimana kakak berdua? Ya dong, supaya punya ide apa nih. Jadi setiap kita siaran itu sebaiknya itu kita punya bahan yang mau kita bahas. Jadi lebih seru gitu. Iya. Apa nih? Yuk. Iya, soalnya Anda lagi juga sekalian serius ke hal yang lain juga nih. Iya betul. Aku Iya, nyambi. Nah, boleh juga nih ngobrolin gimana apa aja sih bakat atau mungkin hobi kita Aku semua. tuh tadi sempat ngobrol soal Apa tuh? passion. Wis, what's your passion gitu kan? Udah pada tahu nggak passion kalian masing-masing? Kalau Ato udah tahu passionnya apa? Dia? Kalau aku sih pastinya lebih suka mengambil gambar. Mengambil gambar. Oh, iya, kamu iya, suka iya, nyuri foto. ya? bahaya nih. Menangkap. Oh, berarti ini ya gambarnya ini ya suka nyuri ya? Ditangkap, hap gitu kan. Lalu Cinta dimakan. dong. Bukan. Swiper ini. Swiper tidak mencuri. Dor. Ya gimana tuh? Nangkep gambar yang gimana tuh? Jadi gambarnya itu lebih ke digital. Oke. Jadi ada kenangan, jadi gambar itu ada momen, jadi suatu momen itu harus diabadikan untuk ciptakan suatu karya. Foto gitu? Iya, betul. Oh, kamu ke foto. Sejak kapan kamu mulai menyukai dunia foto? Sejak SMA. Iya. Terus sampai hari ini udah ada berapa karya? Untuk karya dihasilkan mungkin nominal belum, kayaknya lebih suka karya. Aku nggak ngomong nominal. Kalau itu udah jual beli. Oh iya, bisnis belum dibisniskan. Karya itu beda dengan bisnis. Kalau bisnis itu lebih ke ngomongin sudah berapa yang kamu jual, sudah berapa karya yang kamu hasilkan. Beda kan pertanyaannya, ya kan? Nah, sudah berapa karya yang kamu bikin? Banyak sih, kayaknya coba dicek di Instagramnya. Widih, sok. Kalau itu kan di media sosial, Iya. yang artinya sudah kamu foto, terus kemudian kamu bingkai, terus kamu bikin apa gitu loh. Belum lah itu. Belum kan? Iya. Nah, makanya berarti belum. Artinya gini, yang namanya fotografi itu nggak melulu soal fotonya doang ya. Iya. Jadi kalau misalkan kamu bikin karya foto, kamu harus bisa memperlakukan karya kamu itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi nggak cuma dipajang di Instagram. Oh gitu. Iya, yang namanya kita punya karya. Mau nggak kita menghargai karya kita? Ya kan? Karya orang aja kita hargain. Masa sih karya kita nggak dihargain? Ya, betul. Iya kan? Nah itu Quotes of the dia. day. Iya kan? Karya orang aja kita mau ngargain, tapi karya kita sendiri kapan kita mau ngargain karya kita? Makanya penting banget tuh dibikin bingkai atau dikonsep bagaimana supaya nanti dipajang di mana sehingga kamu nggak cuma supaya dinikmatin orang lain, tapi juga dinikmatin oleh kamu sendiri. Itu penting banget. Iya. Ya buat apa punya karya cuma dinikmati orang lain? Untuk diri sendiri dulu. Iya enggak? Iya betul. Iya kan? Untuk diri sendiri baru yang kedua untuk orang Iya lain. dong, Untuk aku diri sendiri dulu baru. Aku aja kalau misalkan bikin gambar ya, bikin lukisan misalnya,
ada yang nawar nih, udah aku pajang nih fotonya, saya foto terus saya bingkai dan lain sebagainya, terus ada yang nawar, belum tentu aku kasih, sekalipun harganya katakanlah harga tawarannya misalkan 5 juta, oh ntar deh, aku belum mau jual. Gitu, itu cara kita menghargai karya kita sendiri. Penting banget loh menghargai karya sendiri, supaya kamu jadi tahu bahwa oh karyaku itu ternyata punya harga, punya sesuatu yang bisa dinikmatin oleh orang lain, bisa punya value yang lebih penting. Itu value itu penting banget, nilai itu penting banget. Nah bagaimana supaya punya value? Ya perlakukan karya kamu itu sebagaimana kamu memperlakukan karya orang lain. Ketika kamu respect terhadap karya orang lain, maka kamu wajib hukumnya respect pada karya kamu sendiri. Berarti harus ngasih lebih kepada karya diri sendiri. Ya benar. Enggak cuma dipajang-pajang di media sosial, itu namanya belum jadi karya. Masih untuk orang lain lah. Iya, maksudnya kan kamu lagi pingin majang doang. Iya. Kalau yang namanya karya itu sesuatu yang apa sih yang mau kamu sampaikan lewat gambar itu? Pesan yang disampaikan. Ya. Apa sih yang nggak cuman komposisi, keindahan komposisinya aja ya, atau permainan warna aja, tapi juga kalau ini ngomong soal gambar kan, tadi kan gambar, ya itu ngomongin tentang, aku mau ngomong tentang ini melalui karya itu, gitu loh. Kalau dipajang-pajang kan apa bedanya kita selfie gitu? Iya. Kalau selfie nggak ada pesan disampaikan. Kayak contohnya mungkin lagi galau nih, terus akhirnya fotonya mungkin senja, laut, itu kan biasanya ada arti tersendiri kan? Dari foto gitu ya kan, itu aja punya, kan. Gitu caranya menghargai karya. This point. Jadi hargailah karya kita sendiri, agar orang lain juga bisa menghargainya gitu. Dengan menghargai karya kita sebenarnya kita menghargai usaha yang kita lakukan. Keren banget. Dicatat ya quotes of the day nih hari ini. Jadi ada quotes baru. Iya penting loh menghargai kerja kita sendiri itu penting banget. Kenapa? Karena kita nggak perlu menunggu orang lain untuk menghargai diri kita. Penting kita itu bisa nggak menghargai diri kita sendiri. Nanti deh penghargaan dari orang lain itu nanti akan datang kok. Kalau kita sudah bisa secara maksimal menghargai diri kita sendiri. Itu toh. Oke, berarti akan datang dengan sendirinya. Iya dong, gitu toh. Udah berarti belum ya, maksudnya belum sampai ke arah sana ya? Ya belum. Baru gitu. Tahu nih, kasih tahu. Kalau kamu main kamera terus pajang-pajang di medsos itu namanya baru mainan kamera. Iya, baru mainan kamera. Kamu baru seneng mainan kamera. Belum jadi seorang fotografer beneran. Oh iya belum. Iya, kamu harus naik tingkat dong. Naik level dong. Oke, ada Saiful Ibad juga yang sudah gabung di live YouTube, Facebook. Ini Facebook nggak sih, apa YouTube nih kita ada nggak? Facebook ada. Siapa nih yang udah gabung? Belum ada. Oh, belum ada. Tapi ini ada yang gabung juga loh. Siapa? Dari WhatsApp. Ini udah nyambung. Udah ke itu belum? Mana nih? Oh bukan. Ada. Ada Boyka nih di Pasir Sari. Sore Kang. Kok Fitrinya nggak disapa sih Bu? Oh gitu. Ada Fitri loh Bu. Ada. Ada Fitri loh Bu. Fitri. Iya. Bacain ulang deh. Udah aku udah nyebut loh Fitri. Iya makasih ya. Sorry Fitri. Ya, serah juga. Ya semuanya nih dari Bu Ika Sore Kang request Budi Doremi dong yang apa aja. Have nice day to all gitu. To all. Memang kan emang bener to all. OLL tulisannya ALL bener kan? Iya dong. ALM. Oke deh ya. Kalau Rizky apa Riz? Apa nih? Passionmu apa? Udah ketemu nggak? Udah ketemu belum passionmu apa? Belum nih, masih ngalir aja sih. Waduh. Ngalir seperti air. Gimana? Mungkin gimana? Apa namanya? Mungkin perlu apa namanya? Apa coba? Apa nih? Apa ya? Mungkin kalau difokus di mungkin ada fashion di satu
titik kayak gitu. Mungkin perlu diperdalam lagi, mungkin ya bisa jadi skill atau bakat kayak gitu ya. Tapi apa nih? Kan biasanya mungkin udah ada bau-bau lah ya bahasanya. Masakan aja kan tahu nih. Oh ini lagi goreng pisang goreng, oh ini lagi goreng ikan asin gitu kan. Apa mungkin suka menulis apa itu? Kamu sukanya apa? Yang sering kamu lakukan terus kemudian kamu ngerasa itu adalah dunia kamu itu apa? Riz. Apa ya? Ya gitu ya. Yang aja sih apa aja ya? Apa aja? Yang semuanya. Bisa akrobatik dong kalau apa aja semuanya bisa. Ini dong, jadi tukang sulap dong nanti ya. Sirkus. Nah, ya akrobatik kan kalau gitu, Riz. Nah makanya perlu ya kamu mulai dari sekarang deh, Riz. Kayaknya perlu kamu cari apa passionmu. Kenapa? Kalau kamu terlambat mencari apa passion kamu, khawatirnya nanti setelah lulus katakanlah nanti bingung mau kemana. Akhirnya ketika dapat yang penting ya udah deh dapat kerjaan aja deh, tapi kamu nggak menemukan itu diri kamu gitu loh. Penting banget loh passion. Nah caranya gimana sih untuk bisa menemukan passion? Mungkin kita mulai dari tes psikotes, misalkan ikut psikotes atau misalkan lakukanlah banyak hal yang kira-kira untuk menemukan mana nih yang paling kamu hasilnya maksimal gitu kan, hasilnya maksimal dan kamu merasa itu seneng banget dengan cara itu. Nah maka itu lakukan itu yang pilih di antara banyak pilihan itu pilih 2 dulu, setelah itu baru akan ketemu mana yang paling unggul di antara 2 itu. Caranya gitu. Jadi apapun kamu coba, jangan pernah merasa apa ya, aku nggak punya bakat apa-apa gitu. Hidup itu bukan soal bakat atau minat, tetapi hidup itu adalah kemauan kamu, kesanggupan kamu untuk melakukan sesuatu gitu kan. Untuk mencapai apa sih tujuan kamu dalam kehidupan itu, yang mau kamu capai apa sih, itu penting banget tuh gitu. Kalau kamu Fit, kayaknya passion kamu nggak jelas, Fit. Musim aja tuh ada banyak kan. Kalau di Indonesia mungkin cuma 2 kan, musim kemarau sama musim hujan. Tapi kan ini mungkin hampir sama kayak gitu. Beda musim, akhirnya beda passion. Ya nggak apa-apa sih. Tapi apa yang paling sering? 2 itu apa deh? Apa ya? Mungkin termasuk sih nih. 1, aku suka sesuatu yang bertemu dengan banyak orang. Misalnya jualan. Tapi seru loh jualan kan, jualan kita ngitung uang gitu kan, dia tuh uang banyak banget lah, seru banget. Kamu mata duit kan emang. Ngaku akhirnya ya. Jadi ada yang ini ya, yang mau jadi pacarnya Fitri ya, hati-hati ya, gitu, harus punya banyak uang. Dia akan seneng banget. Enggak seneng sih. uangnya. Iya juga dong. Enggak, tapi serius nih Mas. Contohnya gini sih, kayak dulu contohnya di kampus gitu kan. Di kampus aku aktif ikut organisasi yang organisasinya tuh sering ada event kan. Beberapa organisasi kan ada yang lebih ke kegiatan secara personal, kayak misal bikin karya. Itu kan akhirnya kayak personal ya, akhirnya jatuhnya entah karya ilmiah pun akhirnya kan seringnya sendiri 2 atau 3 orang. Nah aku tuh dulu ikutnya adalah kegiatan organisasi di kampus yang event gede-gedean kayak competition ngundang SMA nih. Terus aku berarti banyak diskon dong kalau gede-gedean. Itu kalau 7 kemarin. Itu 7 kemarin. Oh kamu ikut ya? Oh of course, iya dong. Dasar pemburu diskon. Emang ya. Emang kayak gitu ya? Emang kayak gitu ya? Yang namanya perempuan itu biasa pemburu diskon gitu? Kalau ada yang murah kenapa harus beli yang mahal? Tapi kan biasanya kadang-kadang murahan. Sorry ya, saya nggak mencari yang murahan, harus cari yang bagus. Soalnya dulu, gitu, istriku aja gitu. Kalau ada promo diskon nih, luar tapi kan biasa. barangnya harus yang bagus. Kalau barangnya emang murahan, akhirnya malah jangka pakainya nggak lama. Akhirnya biasanya yang namanya cuci gudang itu kan barang-barang yang udah nggak nggak kepake. Tapi aku bukan cuci gudang. Apa? Kamu cuci gigi? Cuci baju, cuci mulut, cuci baju. Enak tahu makan buah-buah bisa. Oh ya, gitu ya. Jadi ketemu banyak orang tuh menurut aku tuh seru.
Itu. Kamu Apalagi lebih ketemunya seneng- orang baru. lebih seneng ketemu orang baru, orang banyak gitu. Seru aja sih. Gitu. Berarti kamu lebih ke ini ya, kayaknya ya, lebih ke social planner gitu ya. Oh, keren banget ya. Thank you. Iya. Bagus tuh. Artinya gini, kamu punya potensi untuk bisa menggalak. Kamu jadi politisi aja, kan ketemu banyak orang tuh. Wah. Iya, jadi. Atau ini, Apa nih? jadi dokter deh. Dokter tuh ketemu banyak orang juga. Oh iya juga ya. Nah, Masalahnya dokter apa dulu? Kalau dokter hewan jarang ketemu orang. Mungkin ketemunya sama pemiliknya, tapi susah mana Bu. tetap aja ketemu orang kan. Iya juga Dokter sih. hewan. Ya Iya sih. ketemu siap. Emang kamu bisa nanya, kamu keluhannya apa Bapak? Tapi dokter hewan bisa bahasa hewan katanya. Belum tentu. Coba. Saya kan bukan dokter hewan. Oh gitu ya. Iya. Atau ini jadi konsultan. Iya, seru sih padahal kayaknya jadi konsultan gitu ekonomi, ya. bisnis. Iya, seru Banyak tahu. orang yang sekarang itu kan tertarik untuk buka bisnis, tapi kan mereka bingung nih. Iya. Gimana sih cara mulainya? Nah, kamu itu Terus ketika bisa ada tuh. problem gimana sih cara untuk kita meminimalisir gitu kan, yang manajemen resiko yang baik tuh kayak Betul. gimana? Keren banget kan? Kamu buka aja konsultan bisnis. Nanti kalian nggak mau buka bisnis counting? Enggak, aku nggak mau karena sama kamu. Udah promosi dulu. Aku nggak akan pakai jasamu, gitu aku yakin. Kok gitu sih? Harusnya berawal dulu dong, nanti kan diajak yang Ya udah deh, aku pakai ya. Terpaksa ya. Wah, ini kayak pasal banget ya. Ya udah aku pakai dengan syarat dan ketentuan berlaku. SK dong. Iya dong, harus ada SK-nya. Surat Ribet ini live di Facebook gak nih, ada yang nanya ini dari Dimus Karanganyar, Pak Dimus. Dimus gimana Dimus? Ini live di FB Mbak, di FB Mbak, di FB enggak Mas Ribut gitu. FB-nya aku ya, Ribut Ahwandi. Tuh. Nah, kan pantas dicari nggak ketemu lah. Ya nggak ketemu lah, nyarinya di situ. Jangan di Padahal aku Nyari-nyarinya di sini. sana. Iya, gimana sih? Dimus, dirimu sih. Dirimu sih. Dimus itu di Kajen. Berarti live Facebook Kajen. gitu ya. Bukan. Di Kajen ya, Cil ya. Bukan. Karanganyar. Karanganyar ikutnya mana? Kajen. Bukan. Karanganyar. Karanganyar Kajen. rumahnya. Karanganyar Kajen itu bukan Karanganyar Tirto. Kan ada Karanganyar Tirto. itu kecamatan Karanganyar. Oh iya, bukan Kajen ya? Bukan. Ya makanya di daerah Iya. situ lah. Bukan di Karanganyar sini. Iya. Iya. Kita bahas kecamatan. Ini Karanganyar Kajen tahu. Lah iya, karena Nah, udah iya, ngomong itu kan tadi. Karanganyar Kajen. Cil, aku udah Wah, ngomong. Cil. Karanganyar Kajen. Bukan Karanganyar Tirto. Iya tahu. Iya kan itu Karanganyar. Kasih tahu, aku baru tahu ada Karanganyar Tirto gara-gara aku kesasar sampai sana. Seumur hidup kamu baru tahu ya? Karanganyar di Seragen Berapa juga tahun ada. kamu hidup ya? Iya, 22. Dia berapa tahun? Aku dari Bulet mau ke Pekajangan, terus kok nyasarnya malah dari Bulet ke Karanganyar. Terus baru tahu, kok Karanganyar? Oh, Karanganyar Tirto. Oh, ada kayak gitu. Kamu belum sampai ke Batang. Batang juga ada Karanganyar. Seriusan? Ada. Astagfirullahaladzim. Hah? Berbanyak Ayo dong masa. ngajakin aku Tawangmangu juga ada kalian ngajakin aku Karanganyar. main yuk. Tawangmangu ada. Kalau Iya, Tawangmangu tahu Kabupaten dong. malah. Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar. Ya, itu Mana benar. lagi mau kamu Seragen, sebut Seragen, lagi? Seragen ada Seragen. Pemalang juga ada. Ya Pemalang ada. Ya. Karanganyar. Emang iya? Cil. Ada. Iya. Wah, banyak ya. Banyak. Purbalingga juga ada Karanganyar. Karanganyar ya. Bali juga ada Karanganyar. Tanggil Kulon juga ada Karanggayam. Karanggayam. Tanggil Kulon Karanggayam. Karangasem juga ada. Ada. Karang Taruna di setiap daerah ada. Karang Taruna di setiap kelurahan sama desa ada. Banyak ya? Ya. Wah, keren. Kalian Karang Taruna nggak? Enggak. Iya. Bukan. Oh, iya. Dia lebih ke Mereka manusia bukan soalnya. Iya. Manusia yang enggak ya. Horor banget ya. Horor banget. Nah, ngomongin soal passion. Kamu passion apa sih? Aku? Apa nih? Apa? Passion aku? Aku mah passionnya siaran lah. Oh, itu mah bukan passion, pekerjaan ya. Tapi udah jadi passion, Kang. Dulu passion, sekarang jadi kerjaan. Kerjaan. Gitu. Oh iya, awalnya di passion. Tapi saya mengerjakannya pun dengan penuh passion. Apa tuh? Iya, maksudnya tanpa ada beban bahwa ini adalah pekerjaan. Iya. Tetap enjoy. Dibikin enjoy gitu ya. Menjalani hobi penting banget tuh. Tuh, harus tuh. Jarang-jarang loh orang itu bekerja sesuai dengan hobinya. Hobi Nggak yang semua bercuan gitu ya.
Iya Tidak kan? semua orang loh punya kesempatan seperti itu. Jadi beruntung Cil kalau kamu memang Cil, kamu nggak jelas. Iya Cil, gimana sih Cil? Oh Cil banget. Bocil semua nih bertiga. Kalian semua ya? Kamu iya bener. 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 Kelihatan banget ya. Dan mereka magang semua loh termasuk bocil. Iya. Iya anak magang sekarang kan. Kenapa nggak pakai ini alma mater sendiri? Sorry ya, sore ini lagi Kamu mau jadi nyari aturan magang. nih. Bocil mencari aturan nih. Jangan laporin ke Nanti dosen ya, poinnya ke dosen makin ya. Minus. Kurang. Kamu di bawah bimbingannya siapa sih Cil di sini? Cie kepo. Barista. Oh barista ya. Aku anaknya barista hari ini. Enggak hari ini. Barista. Anakku di sini, Mbak. Anak magang. Barista. Halo Mas Dim, makasih hati-hati. Banyak pelajaran nih tadi. Apa? Pelajaran apa? Ada soal kebencanaan. 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 Kamu kemarin kena gempa nggak? Aku di jalan tahu. Aku nggak nanya. Kena Yang aku nggak? tanyain kena gempa apa enggak? Alhamdulillah nggak kena gempa, tapi kan kena FK. Kok alhamdulillah sih? Yang lain kena aja Ilahi, kamu alhamdulillah. Ini menderita. Ya masa aku diberi keselamatan, masa belinya innalillahi, kan aku harus bersyukur dulu baru tapi kasihan ya innalillahi buat kawan-kawan. Iya, kayaknya empati dulu baru bersyukur. Kembali kamu Cil. Kamu merasakan. Pertanyaannya salah Anda. Kan pertanyaannya benar. Udah Kena jelas. gempa enggak? Udah jelas. Kan aku berarti kan akunya dulu kan, berarti yang ditanyakan. Iya, kan tinggal jawab aja. Enggak, udah gitu. Ya udah selesai. Kenapa harus Iya. yang aneh-aneh? Kenapa harus panjang-panjang? Ya karena kamu aja yang panjang. Ya udah. Anehnya anak ya. Iya. Bocil yang satu ini susah. Anaknya siapa sih? Absurd. BA bocil absurd. Benar. Jangan salah, saya juga BA-nya makan. BA-nya apa kamu? Apa udah gak ada itu aja. Mau makan jiwa. Tapi udah pernah pokoknya. Makan gratis nggak di sana? Enggak dong. Jangan sama kita ya. Kita gratis. Kita gratis. Di mana? TWL. Bukan. Di ayam geprek. Ayam geprek asik. Ya. Setiap kali kita Bapak ayam geprek asik, ajak Fitri dong jadi BA-nya, kan cowok semua ya. Pasti gratis. Ya cewek sekali. Lavanya kopi juga gratis. Nonton konsernya Lavanya Gratis juga. Yang kemarin ada dari Bali, sampai DJ dari Bali. Gratis. Sampai bisa ngobrol sama DJ-nya gratis. Promo. Menunya terserah kita tinggal ini. Pesan. Tinggal ini bilang kita aja. Aku mau itu. Langsung dibikinkan dan itu free Touchscreen. 100%. 100%. Kamu nggak diajak sih? Enggak. Harusnya aku diajak jadi Kamu BA-nya. aja, kamu nggak enak. jadi. Kita nggak enak ya. Kita nggak enak. Iya. Tuh, kamu harus cari sendiri, Cil. Cari sendiri. Yang gitu aku cari. Kamu harus cari yang kira-kira bisa buat kamu gratis dan kita juga ikut. Ya. Win Gus Dur. Wah, ini. Sama-sama dari Win Gus Dur semua tuh. Yuk kita cek ya. Iya. Kan udah cukup berapa hari ini? Dari Sudah seminggu ya? seminggu. Harus Iya, bisa iya. lebih lancar nih ngobrol. Yuk 3, 2, 1 kalian siaran. Wah. Bahasa apa nih? Ya terserah. Mau bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh. Ya betul. Bahasa apa kan? Bahasa Mandarin Prancis juga boleh. Bahasa kalbu deh. Diam-diaman dong. Iya. Bocil kenapa sibuk sendiri ya, Cil? Cil, kamu Ajakin dong itu. Oh iya dong. Ya katanya mereka berdua, kan aku juga. Kamu juga anak magang, Cil. Iya, Cil. Kamu, Oh iya ya. Kamu jangan sok-sokan ini loh. Kamu sama-sama magang loh, Cil. Oh, iya loh, Cil. Setara loh kamu kalau Oh, gitu loh, Cil. Udah deh, kita Oh ya, diam aja. kita kan masih muda. Udah, Kalau kita ada mau aku berdua mau diam. Diam. Kalian yang bertiga. ngomong. Oke. Kok diam-diam? Oke, jadi apa Cil, kamu diam aja di. Ayo. Kenapa sunyi? Radio tuh nggak boleh sunyi selama 3 detik itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Apa TV aja nggak boleh loh. Iya, TV. Tapi biasanya ada gangguan biasanya. Mereka sinyal nih. Yuk, 3, 2, 1, yuk. Oke, tadi kan udah bahas apa fashion ya. Terus dari Mbak Rizky nih, fashion apa sih? Kendala dari mencari fashion itu apa sih? Kalau boleh tahu? Ya, ini dari lifestylekompas.com. Ini ada apa nih, kendala menemukan passion ya. Ini ada 4 faktor mengapa passion sulit ditemukan ya. Wah, apa aja tuh? Yang pertama itu ada tekanan dari orang tua nih ya. Tekanan batin atau tekanan apa? Tekanan
tekanan batin mungkin ya. Nah itu setiap orang tua tentu menginginkan anaknya sukses di masa depan. Namun bayangan sukses orang tua seringkali berbeda dengan keinginan dalam diri anaknya ya. Oh, orang tuanya pengen jadi PNS gitu. Terus anaknya pengen jadi pilot. Ya kayak gitu. Orang tuanya pengen jadi PNS. Nggak Udah bisa. Udah kita nggak ngomongin. Oh, anaknya maksudnya tuh. Terus apa lagi? Yang kedua nih ada faktor tekanan dari sekitar ya, yang umumnya datang dari masyarakat. Menurut Stephanie, tekanan tersebut berupa anggapan profesi yang lebih prestis dan status sosial. Sebagai contohnya ini ada di tengah berkembangnya startup sehingga banyak pelajar yang berpikir jika ambil jurusan IT bisa masuk perusahaan yang terlihat keren. Padahal secara kemampuan mereka tidak sanggup untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Ya, kayak gitu. Oh gitu. Terus berarti kalau di rundung apa itu masyarakat itu kan. Iya. Terus apakah itu mengaruhi mental lagi untuk si anak tersebut? Ya pastinya ya sih, karena kan dia yang ini dicontohkan ya ngambil jurusan IT padahal dirinya sendiri itu nggak mampu dalam bidang tersebut kayak gitu. Berarti Mungkin bertolak belakang ya dengan bakatnya itu. ya kayak gitu. Terus apa lagi? Nih yang ketiga ada sistem edukasi membuat passion tak kunjung ditemukan. Tak sedikit orang tua memaksa anak untuk mendapat nilai 100 selama untuk semua mata pelajaran hingga anak merasa tertekan kayak gitu. Contohnya apa? Ya mungkin waktu ini ya ujian akhir semester ini kan orang tua berharap semua nilai mata pelajaran yang diampu oleh anaknya itu mendapat nilai 100 semua nih. Padahal anaknya itu nggak mampu nih. Tapi kayaknya nggak mungkin nih 100 semua itu sempurna. Kalau mungkin hanya rata-rata mungkin hanya sesuai tingkat prestasi lah, sesuai kemampuan anak. Tapi yang bikin bangga seorang orang tua itu mungkin dari pemikiran orang tua itu lebih anaknya mempunyai prestasi bahwa si anak itu ranking 1 atau gimana gitu. Ya mungkin kayak gitu sih orang tuanya mungkin mau membanggakan, oh aku loh ini punya anak nilainya 100 semua kayak gitu. Padahal dia punya anak ternyata. Dari mereka itu kan sebenarnya kan belum berkeluarga. Tapi kalau sudah punya anak ya. Pengalaman jadi anak. Kenapa nggak bicara pengalaman? Aku tuh pernah loh diginiin sama orang tua. Itu loh. Kan itu lebih gampang daripada memposisikan diri sebagai orang tua. Daripada memposisikan diri sebagai orang asing tua. Gitu loh. Orang yang memandang fenomena di luar dari pihak ketiga. Pengalaman pribadi itu jauh lebih asik untuk diceritakan, apalagi itu menjadi hal yang sudah keseharian kan. Betul. Nah itu penting banget ya. Jadi teman-teman ya kalau misalkan punya pengalaman kayak gitu tuh sebenarnya itu bisa menjadi modal buat ketika kita istilahnya mau announcing. Itu loh. Mau announce gitu kan. Jadi dan yang paling penting ini nih. Nah atau irit banget ya tadi ya. Dia enak banget sih. Apalagi tuh? Apalagi seperti ini. Nembak-nembakin aja. Ini enggak bisa 50-50 akhirnya ya. Enggak imbang dong, enggak imbang. Host yang bagus itu apalagi ketika berdua nih atau lebih itu harus bisa saling ngelengkapin satu sama lain gitu loh. Jadi nggak lempar-lempar aja nih. Saling kasih feedback karena kan ngobrol nih. Namanya ngobrol kalau kayak kita ngobrol di warung kopi, apa mungkin kita ngomong gimana kabar? Aku tadi itu Mas ini mau kesini tuh ya, banku kempes ini. Gimana lagi? Enak banget kan? Terus apa lagi? Aku jadi temen tuh rasanya sebel banget. Saya tinggalin tuh warungnya. Rasanya bad lah, aku mau copot terus saya lempar ya. Untel-untelin gitu ya. Untel-untelin bahasa Indonesianya apa? Iket-iketin. Diiket-iketin.
Tuh ngobrol tuh. Gitu. Yang namanya konsep ngobrol itu ya ngobrol aja gitu. Ngalir. Ngalir kayak ini. Kayak Biva PPC. PCC. Ya itu. Mereka nggak tahu deh kayaknya PPC. Nggak ngerti PPC. Nggak tahu ya. Nggak taunya PCX. PCX ya. Padahal itu kalau PPC itu dim-diman ya. Dim-diman. Berapa Dim-diman dim? ya, dim-diman ya. Berapa dim? Gitu. Bocil tahu nggak dim, Cil? Nggak tahu bocil. Bocil mah tahu, tuh kan? Taunya Arahnya ke sana. dimsum. Ya, ini emang. Ya elah. Oh, pesannya dia emang makanan, Kang. Dia nggak punya passion dia. Oh, kamu nggak punya passion? Dia nggak punya passion. Kok nggak punya sih? Punya dong. Makan itu juga Passionnya passion. kan nggak jelas. Pokoknya yang Maksud ya. bisa berhadapan dengan orang banyak. Jadi maling juga berhadapan dengan Iya, orang banyak. bikin masa kamu. Itu kamu Iya, gitu iya. aja. Tapi itu menakutkan. Ya nggak nakutin juga. Menantang. Kalau sudah nekat, Nanti gimana kalau coba? masanya bawanya bukan Udah nekat kalau nggak bawanya pakai baju pisang juga. goreng. Iya dong. Nekat ya. Kalau bawanya Nekat ya. dimsum itu mending kalau bawanya amit-amit yang tajam-tajam yang horor-horor kalau dilempar plok atau nggak tahu nggak yang Enggak. bakpao Hah? bakpao atau roti yang mungkin kurang lembut itu kan Bakpao, keras sama banget. Paula. Kan emang dia itu passionnya makan. Dia bukan nggak profesional banget nih. Enggak nih, bocil nih. Calon ibu yang baik dong bisa tahu semua makanan. Belum tentu. Tentu. Belum tentu. Kan tahu gizi yang bagus. Kamu belum tahu jadi ibu sih. Bermerah-merah. Kalau sudah jadi ibu, nggak milih makanan semuanya, milihnya yang murah, enak, ya kan bergizi. Ya Sudah. itu, cukup itu. aja. Ya itu kan gimana Nggak tahu perlu caranya tahu bergizi? Ya harus tahu dong biar nggak salah ngasih Enggak bergizi. ya. Nggak harus. Ya udah. Nggak harus. Betul, betul, batalkan. Planet Tri. Selalu ada seperti itu ya. Gitu. Ganggu ya itu ya. Emang ini sudah jadi pesannya Tri kali itu. Ngirim-ngirim pesan yang gak jelas. Gitu. Itu harus ini Cil ya. Iya. Kamu harus belajar lagi, Cil. Oke, siap. Menjadi ibu. Iya. Ntar harus dong dong belum nanti. kalau itu. Kan nanti. Nantinya bakal. Tapi belajar itu kan bisa dari hal sederhana, dari baca Gimana? buku teori kayak gitu dulu kan nggak apa-apa untuk nambah Teori itu pengetahuan. malah rumit. Ya, Bisa jadi dipahami kadang. tapi kan minimal udah ada Kehidupan basic itu nggak butuh teori. Butuhnya? Praktek langsung. Butuhnya Cil. praktik langsung. Iya. Karena teori itu lahir. Nih kalau Ketika kita dipraktek. kita mau ngomong filsafat ilmu ya, teori itu baru akan lahir ketika ada fakta empirik, ya kan, yang diketahui, yang kemudian dianalisis, baru bisa muncul yang namanya teori. Sudah ada kejadiannya dulu, Cil. Betul. Definisi itu adalah ringkasan dari sebuah konsep. Nah, ringkasan sebuah konsep yang itu di dalam konsep definisi itu ada berbagai macam realitas, fenomena yang didefinisikan dalam buku teori adalah fenomena masa lalu, bukan masa kini. Maka teori yang kita gunakan untuk membaca masa kini pasti akan meleset karena fenomenanya sudah berubah. Nggak relate lagi udah. tapi nggak ada salahnya untuk membaca biar tahu kan gitu. Betul, itu menjadi landasan awal untuk untuk menganalisis fenomena yang sekarang. Yang akan datang, yang saat ini, gitu. Makanya skripsi itu gitu, Cil, sebenarnya, Cil. Iya, skripsi kan udah sampai mana, guys? Banyak teman-teman mahasiswa itu gagal memahami skripsi karena belum diajarkan tentang apa sih maksud dari teori, kenapa sih harus menggunakan teori. Gitu. Itu akhirnya banyak perdebatan sama Iya, dosen. pada salah paham tuh. Nah, itu dia. Itu dia kuncinya. Dosen bimbingnya ganti aku aja semua gitu. Suruh sini sama ya. Ajarin. Iya. Gratis ya. Free. Free ongkir. Biasanya tapi gitu. Apanya? Kok tapi Cil? Kenapa harus ada tapi? Biasanya ada koma tapi gitu. Enggak ada tapinya. Oh, nggak ada ini. Enggak ada tapinya. Itu persyaratan berarti kalau gitu, Cil. Enggak boleh tuh. SK nggak ada SK ya? Kamu sudah ngasih tapi sendiri ya, pokoknya ya. Pengecualian adalah Dianya sendiri yang udah kamu. Ya, berarti besok kalau kamu mau bikin skripsi pakai Sediain. tapi ya. Karena kan kamu sendiri yang. Tapi jangan lupa makan. Subscribe ya sama follow Instagram. Ya, don't forget untuk follow, subscribe, tap like, share. Iya benar banget. Ya ampun, anak TikTok. Cil. Gini kan.
Cil, bocil. Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. 49 tahun Radio Kota Batik melangkah bersama menuju tahun emas. Saatnya bertransformasi. Yo, speak up. Yo, speak up. Cuma di sini kamu bisa ngobrolin dunia Money Night at 7 PM. Yo, speak up. Cuma ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Yo, speak up. Saatnya yang muda yang bersuara. Tak rasa-rasake hawane kok tambah sempromong kok kiye yo. Ngombe apa ya enake sing gawe seger. Nyoh, ngombe iki bae. Air minum amanah. Khasiate apa? Apa kuwi? Lah khasiate apa bae? Bisa nyegah penyakit asam lambung, ginjal, kolesterol. Wes, pokoknya akeh pok khasiate. Wah, ya cocok kuwi. Lah tukune ngendi? Air minum amanah diproses dengan ultrafiltrasi teknologi, non-mineral teknologi, alkali water teknologi, sehingga menghasilkan produk air mineral yang berkualitas, memiliki bentuk kemasan yang praktis. Dapatkan air minum amanah di Haji S. Subagio, Jalan Kediri 149 belakang Cafe SK atau belakang Universitas Pekalongan. Bisa pula di Titik Homyati, Toko Barokah Jalan Kiai Sambong Perumahan Wirosari 1, Jalan Felisima nomor 1 RT 3 RW 6 Sambong, Batang. Dapatkan pula di Arif Prawira di Jalan Raya Ambek Kembang nomor 17 Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Sari Hartati Jalan Kartini Gang Jati Sari 1 Dusun Peron RT 4 RW 13 Petarukan Kabupaten Pemalang. Bisa pula di Sigit Hartono Kedawung Sidorejo RT 1 RW 4 Comal. Muhammad Hadi Sarjono di Jalan Cemara nomor 7 RT 1 9 Kauman Batang. Bisa pula di Vita, depan Blok B7 Taman Asri Pemalang. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan di Pujiana, Jalan Tuku Umar nomor 2 Kajen, depan SMA PGRI Kajen. Dapatkan pula di Darwandi, Anda bisa mendapatkan di Dukuh Wuni RT 2 RW 1 Desa Tenggulang Harjo Kecamatan Subah atau sebelah barat Sate Kelinci Pak Nardi. Dan yang terakhir Frida di Perum Gria Kalisala Asri Jalan Melati S1 7 Batang. Air minum amanah tak sekedar pelepas dahaga. Ada Kang Ramlan. Kebeneran ini. Katanya Kang Ramlan mau buka usaha potong rambut ya. Kapan Kang jadinya? Iya nih Kang. Lah ini saya mau ngurus izin lingkungannya dulu. Kalau proses perizinannya sudah selesai, baru saya akan buka usaha saya itu Kang. Kalau gitu bareng aja Kang. Sekalian saya mau ngurus perizinan untuk usahaku juga. Berdasarkan Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL, serta untuk jenis dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pemrakarsa didasarkan pada jenis kegiatan dan skala atau besaran sesuai Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Segera ajukan pemeriksaan UKL, UPL, atau SPPL pada kantor Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Kota Pekalongan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Ragam kabar berita sore. Yoi, ada RKB sore di kesempatan sore hari ini di menit yang ke-30 tinggalkan pukul 16 waktu Radio Kota Batik. Hari edisi hari Selasa 9 Juli 2024.
Ada 4 informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya untuk melengkapi kebutuhan informasi Anda di kesempatan sore ini. Di antaranya libur sekolah, Pantai Pasir Kencana suguhkan promo spesial. Informasi kedua, SKB Kota Pekalongan buka PPDB hingga Agustus. Informasi ketiga, DPMPPA lakukan pendampingan kasus kekerasan anak dan gender. Dan informasi keempat, nanti ada pemilihan duta genre tahun 2024 memasuki seleksi tahap awal. Baik, yang sedang liburan nih, ada satu informasi menarik untuk Anda yang nantinya akan disampaikan sama Rizky deh kayaknya deh, yang suka liburan. Ayo Riz. Ya, informasi yang pertama ini ya, di Pantai Pasir Kencana suguhkan promo spesial ya. Untuk memanfaatkan momen libur sekolah, Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan menyuguhkan promo spesial bagi pengunjung. Kepala UPTD TWLPPK Irwin Andromeda menyebutkan promo ini bisa dimanfaatkan semua pengunjung dari anak-anak hingga dewasa berupa harga spesial tiket masuk Rp10.000 yang berlaku sejak tanggal 6 hingga 25 Juli 2024 mulai jam setengah 6 pagi sampai 9 malam. Menurut Irwin, harga spesial ini lebih murah dibanding hari biasa Rp15.000 dan akhir pekan Rp20.000 sehingga pengunjung bisa berhemat Rp5.000 sampai Rp10.000. Irwin menambahkan promo ini dimaksudkan untuk menarik minat pengunjung baik dari dalam maupun luar Kota Pekalongan agar bisa berlibur bersama keluarga dengan biaya terjangkau. Harapannya dengan banyaknya pengunjung pada momen spesial tersebut bisa turut menyumbang pendapatan asli daerah Kota Pekalongan dari sektor pariwisata. Ya. Ada diskon. Ada diskon ya. Yeah. Nah, ini bagi Anda yang mau berkunjung atau mau berwisata jangan jauh-jauh, cukup di TWL aja ya. Deket. Iya. Kedekatan gak sih? Kita kan biasanya kalau wisata itu maunya yang jauh-jauh ya, supaya ada perjalanan, ada proses menuju ke lokasi gitu. Gak nyampe-nyampe gitu. Gak nyampe-nyampe, terus sampai capek begitu, sampai ke lokasi ya gitu aja. Gak ngapa-ngapain gitu ya. Yeah. Sama aja sih. Oke, ngopi bos, ada bos some inspiration ya. Oke, terima kasih sorenya udah hadir di live TikTok. Nah, informasi kedua nih ya, kaitannya dengan penerimaan peserta didik di SKB Kota Pekalongan. Nah, selengkapnya nanti akan disampaikan oleh atau silakan Pak. Oke, SKB Kota Pekalongan buka PPDB hingga Agustus. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024 sampai 2025 di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pekalongan telah dibuka sejak bulan Juni lalu. PPDB ini masih tetap akan dilayani hingga Agustus mendatang. Meskipun masa pengenalan lingkungan sekolah di SKB sudah dimulai pada akhir Juli nanti. Bagian administrasi SKB Kota Pekalongan, Anissa Wiwin menjelaskan, PPDB 2024 di SKB awalnya dibatasi hingga 22 Juli 2024. Akan tetapi jika masih ada siswa yang ingin mendaftar pada akhir Juli atau awal Agustus nanti tetap akan diterima sesuai dengan peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. SKB bisa menampung 300 anak tidak sekolah sampai saat ini. Pihaknya sudah menerima 41 peserta didik baru, terdiri dari 5 ATS, 7 anak inklus, dan 29 masyarakat umum. Terus dari Anissa menambahkan calon peserta didik yang ingin mendaftar ke SKB harus menyertakan fotokopi kartu KK, kartu keluarga, akte kelahiran, dan ijazah terakhir bagi masyarakat umum. Sedangkan untuk anak inklusi ada persyaratan tambahan berupa surat keterangan tidak mampu dan surat psikologis gitu Mas. Oke, ya. Gitu deh. Aduh. Apa ya? Kayaknya ini ya, kalau kita bicara tentang SKB, memang namanya SKB itu kan semacam PKB apa ya, sekolah atau pendidikan non formal atau informal. Nah, jadi apapun itu ya. Nah, ada yang mungkin
terutama yang ATS nih, punya keluarga ATS, boleh tuh didaftarkan di SKB, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pekalongan, atau di PKBM juga boleh. Nah, salah satunya PKBM yang saya kelola. Endingnya itu dia. Baru saya mau ngomong. Kan gratis di PKBM. Iya, tapi intinya bagus bahwa memang sekolah itu kan faktanya juga bukan hanya formal begitu ya, sekolah informal pun kan bisa. Saya garis bawahi pendidikan. Oh ya, pendidikannya. Kalau sekolahnya juga, ada lebih dalam sekolah lagi. itu lebih ke lembaganya ya. Iya sih. Karena belajar itu tidak harus hanya di satu tempat gitu kan ya. Jadi banyak tempat, banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Yes, of course. Oke, nah informasi ketiga nih, Fitri nih kayaknya nih. Aduh. Apa? Nah, tapi ini bagus nih. Bagus. Di PMPPA lakukan pendampingan kasus kekerasan anak dan gender. Kamu kan pernah dikerasi kan? Fitri, makan nggak? Kenapa dulu waktu disuruh makan malah nangis ya? Ada aja, iya. Iya, karena soalnya disuruh. Iya, iya juga ya. Nah, tapi kalau ini informasinya bukan disuruh, tapi didampingi, gitu. Ih, keren banget ya. Bleaching. Nah, jadi sejak awal tahun nih, dari awal tahun kemarin di Januari hingga Juni 2024 terdapat 8 kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dan ada 9 kasus kekerasan berbasis gender di wilayah Kota Pekalongan. Nah, untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan (DPMPPA) bersama stakeholder terkait lainnya berupaya untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan konseling berbagai kasus ini. Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Bu Puji, menyebutkan kasus AMPK yang terjadi, yakni kekerasan seksual terhadap anak berupa tindakan asusila hingga melakukan hubungan lainnya suami istri. Waduh, sangat miris ya. Nah, bahkan ini ada pula yang menyebabkan kehamilan tetapi tidak menikah. Waduh, kasihan, masih anak-anak lagi. Iya kan, anak-anak loh ini. Nah, sedangkan pada kasus kekerasan berbasis gender, dari 9 kasus tersebut kebanyakan dialami perempuan dan ada 1 laki-laki. Jadi laki-laki juga nih. Nah, diantaranya berupa pencabulan serta KDRT dengan kekerasan psikis yang sudah dilakukan mediasi dan berujung talak di pengadilan agama. Nah, Puji juga menambahkan bahwa korban kekerasan pada anak sudah mendapatkan pemeriksaan psikolog melalui LP-PAR, kejaksaan, rumah sakit, dan pengadilan. Ini akan monitoring selanjutnya secara bertahap. Sementara 7 dari 9 kasus kekerasan berbasis gender sudah selesai ditangani. Sedangkan untuk 2 kasus lainnya ini masih dalam proses. Jadi dari 9 tadi, 2 kasus ini sedang diproses begitu, sedang dalam proses. Kasus yang apa ya? Kira-kira ya? Iya, tidak disebutkan ini di sini nih. Tapi miris sekali sih ini anak-anak yang masa depannya itu kan panjang banget, bahkan dia mungkin tidak paham seharusnya dengan hal seperti itu gitu. Anak-anak kan masih mikirnya masih main layang-layang. Yang udah punya anak 3 aja masih suka main layang-layang ya Pak. Apalagi beneran masih anak-anak kan masih mikirnya kan happy gitu kan. Iya, waduh, miris sekali sih. Ya ini dia perlunya ya, istilahnya perlunya orang tua juga ikut mendampingi terus, dan keluarga ya, perhatian keluarga penting banget sih sebenarnya dalam kasus-kasus semacam ini. Pengawasan. Oke, next news is apa tadi? Pemilihan duta genre atau aja deh. Oke, selanjutnya ada pemilihan duta genre 2024 memasuki seleksi tahap awal. Nah, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan kembali melaksanakan pemilihan duta generasi berencana tingkat kota tahun 2024. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Nur Agustina, mengungkapkan setelah melakukan pendaftaran dan pengumpulan berkas banyak 43 peserta, yakni 13 peserta laki-laki dan 30 peserta perempuan akan mengikuti tahap seleksi awal yang akan berlangsung di Gedung Diklat Jalan Merbabu Kota Pekalongan Rabu 10 Juli 2024. Agustina juga menjelaskan tahap seleksi ini digelar untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta yang akan dijadikan sebagai bahan penilaian
selanjutnya akan dipilih 10 pasang yang akan diberikan pembekalan dalam forum duta genre. Terus dari Agustina menambahkan 20 peserta tersebut nantinya berkesempatan mengikuti kelas intens dari tanggal 13 Juli hingga 28 Agustus 2024. Berikutnya akan disaring menjadi 10 peserta baik putra maupun putri yang akan kembali berkompetisi di grand final pada 31 Agustus mendatang gitu. Gitu. 31 Agustus. 31 Agustus. Kamu minat ikut nggak, Tok? Duta genre, Tok? Enggak. Enggak, kenapa? Karena nggak ada punya bakat di situ. Apa? Keluarga berencana. Iya. Iya, itu. Jadi harus bermasyarakat dong. Iya dong. Masa sih duta nggak bermasyarakat? Ya aneh aja. Duta wisata aja tetap aja harus bermasyarakat. Ya, wisata. Kita bukan duta aja tetap aja bermasyarakat. Siapa bermasyarakat? Kamu bukan tipikal orang yang suka bermasyarakat. Hati-hati deh kamu. Wah, bahaya. Waduh, kamu. gimana nih? Ini gimana? Waduh, gimana nih? Apalagi kuliahnya di UIN Gus loh. Waduh, gimana nih? Bermasyarakat banget loh. Gimana? Ini sangat mengayomi lingkungan banget malah ya. Ini gimana nih Pak? Bapak Rektor ini. Pak Baris, Gimana nih? Wadek 3 ya. Wah, teman dekat tuh. Oke, dan satu informasi lifestyle ini kawan dari ini nih. Kalau kita bicara tentang lifestyle itu biasanya hal-hal yang ringan deh. Aku ada satu artikel menarik. Apa tuh? Ada 6 sifat cewek jomblo. Kau kan? Aku ngerasa ya. Ini langsung, aduh gitu ya. Jadi 6 sifat cewek jomblo kenapa mereka akhirnya susah dapetin jodoh. Kenapa tuh? Jadi yang pertama. Bentar dong. Oh ada peningnya. Oh iya iya. Kasih ini dulu dong. Tidak. Jadi kalian jomblo? Alhamdulillah dong. Oh iya. Gimana tuh? Aku tuh kalau ngelihat cewek jomblo tuh kadang-kala gimana gitu ya. Iya, kasihan ya. Ya enggak sih. Enggak kan, cuma enggak kasihan, Aku cuma enggak respect kasihan. kalau dia adalah orang yang punya apa ya istilahnya struggle, terus dia apa ya punya satu usaha atau upaya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah memang beneran perempuan yang mandiri. Aku respect. Tapi kalau dia jomblo tapi ngerasa hidup gua gini-gini aja ya. Iya. Nah, iya. Kenapa ya? Kamu jomblo ya? Kenapa ya? Gitu kan. Ya Allah. Ya Allah, kenapa jomblo ya Allah. Kayak kasihan. Ya enggak itu baru kasihan sih. Itu kalau aku nggak kasihan, sebel. Oh, sebel. Iya, Jangan kayak gitu ya. banget dong, gitu. Iya. Jomblo, tapi harus tetap mandiri, harus menunjukkan bahwa kamu itu cewek yang punya. Oh iya. Apa? Pokoknya punya Kualitas. struggle gitu loh, punya kemampuan untuk berjuang gitu loh. Nah, itu aku akan respect. Dan biasanya cewek yang mahal itu yang kayak gitu. Ya makasih banyak loh. Bukan kamu. Merasa ingin kamu maksain banget. Apa kamu aja sering curhat kok ya? Siapa? Nes. Soalnya kamu kan Ines kan? Kata siapa? Aku mau nanti japrian sama Ines aja deh. Nes, kalau Fitri curhat sama kamu apa aja sih Nes? Gitu. Enggak, paling curhatnya kayak idih sebel ya gitu. Gitu kan. Nah, jadi ini ada 6 Apa sifat tuh? para jomblo yang bikin susah dapat pacar. Apa itu? Yang pertama, nah ini nih. Suka pura-pura jadi orang lain. Gimana? Nah, It's not good. ya kan itu Yes. nggak asik banget. Kenapa? course. Suka nggak perlu sih kita menjadi diri kita, menjadi orang lain, meniru gaya orang lain, mencoba untuk menirukan karakteristik orang lain. Jadilah diri sendiri, be yourself. Be Itu jauh lebih yourself. penting. Capek tahu jadi orang Dan lain. be yourself itu biasanya akan ada daya tarik tersendiri buat orang yang punya kemampuan atau mampu ya istilahnya menggali potensi di dalam diri terus menunjukkannya kepada orang lain. Yang kedua, nah saya nggak baca itunya ya, mengabaikan red flag. Nah, ini penting banget tuh. Aduh. Jadi kamu itu mungkin bisa mengidentifikasi masalah pada setiap laki-laki, ya, bahwa dia itu salah. Dan
Bisa, tapi kamu harus Bisa, tahu tapi. bahwa Apa tuh? segala sesuatunya itu kita juga perlu yang namanya menemukan red flag, bendera merah. Nah, tidak semua masalah yang terjadi di antara kalian berdua, katakanlah. Wah, kalau kamu udah punya pacar, belum kan? Jadi aman lah. Saya belum jawab loh. Tapi kan aku udah Give it tahu. time. Nggak jadi deh. Ya, Next. jadi Betul. perlakukan pasangan itu dengan sebaik-baik mungkin. Jadi katakanlah misalkan setiap ada masalah, selesaikan. Tidak selalu setiap masalah itu menjadi alasan kenapa kamu harus menjauhkan diri dari dia dan kemudian menganggap bahwa you brengsek banget sih gitu loh. Iya. Terus Lu aku sebel banget. cowok apaan sih gitu? Ya kan? Jangan. Oh, Iya, jangan nggak gitu ya. boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. No, it's not good. Ya, not good. Terus menerima terlalu banyak hal yang terlalu cepat. Oh ya, kalau zaman sekarang nyebutnya love bombing kayaknya. Nah, betul. Bener ya? Gitu ya. Pokoknya jadi apapun itu tetap kita harus saring-saring dulu, tetap kita harus cari tahu dulu setiap permasalahan, jangan melulu pokoknya dianggap segala sesuatu yang baru kita dengar itu kebenaran. Tidak ada kebenaran yang final, you know? Yes. Kebenaran itu harus dicari karena kebenaran itu sendiri ya selalu fluktuatif sih sebenarnya, selalu berubah-ubah. Hari ini mungkin benar. Contoh misalnya, hari ini hujan. Bener kejadiannya hujan. Besok jam yang sama sudah ya kan? Nah, artinya Itulah arti belum tentu. itu artinya kebenaran itu meruang dan mewaktu. Wah, ada ruang dan ada waktu. Gitu. Terus tidak mendengarkan kata hati. Nah, ini Fitri banget nih kayaknya. Ini maksudnya enggak, aku susah selalu kamu dengerin mendengarkan. saya kata hati kamu ya. Kenapa? Kamu marah? Bukan, maksudnya justru aku kayaknya setiap orang pasti punya hati. Ya punya lah. Nah, pasti juga mendengarkan kata Tapi kan hati. belum tentu punya kata-kata. Kata-kata hati ini. Adanya kata-kata hari ini kan? Iya kan? Kata-kata hati ini nggak ada. Apa tuh? Iya kan? Kata Perlu hati ini dicari berarti apa tuh. tuh? Kata hati Nanti ini. dia cari ya. Iya, kata hatimu apa hari ini? Cie nungguin. Kiu serius amat So sih. sweet banget sih lo. Ini nyengit. Terus ini, Apa tuh? hal yang paling menyebalkan dari seorang jomblo itu adalah sering mengabaikan saran, baik itu teman maupun keluarga ataupun siapapun itu. Nah, itu yang bikin seorang jomblo itu susah dapet jodoh. Lo yang namanya jodoh itu kan bisa jadi awalnya temen, ya kan? Atau awalnya keluarga. Awalnya musuh juga bisa. Saudara gitu kan. Ya kan? Awalnya musuh. Terus Bisa loh. kamu datengin musuh kamu. Boleh dong aku kasih saran kan gitu ya. Wah. gitu. Bikin sinetron aja. Ya nanti aku tulis deh ya. Kamu jadi sutradaranya ya ribet ya. Fitri gitu ya. Iya, Bagus tuh. Keren Bagus loh. tuh. Iya. Kamu siap jadi lawan aja. Jadi nanti aku cari lawan main ceweknya kan aku jadi penulisnya ceritanya. Penulis skrip gitu. Skrip gitu banget ya. ya. Terus ini tidak mengontrol proses hubungan. Nah, penting banget tuh yang namanya kontrol diri terhadap setiap hubungan yang kita istilahnya jalin. Ada hubungan ada hal-hal yang memang tidak boleh dilanggar dan ada hal-hal yang sama-sama harus dijaga. Itu penting banget sebenarnya. Jangan sampai gara-gara ya kadang-kadang kan mohon maaf nih ya, seringkali cewek itu gampang banget terbuai oleh rayuan. Terpengaruh Ya kan? itu. Terpengaruh. Dia omongin kan kayak kasus yang kemarin tuh. Apa ada tuh? cewek Oh, iya. ya kan yang dinikahin hanya diiming-imingi 300.000 gitu kan. Diiming-imingi dapat surga kalau aku nikahin gitu kan. Ada Iya, kan? betul. Itu gimana? Tidak ada wali nikah. Sejak kapan surga itu menjadi hak prerogatifnya manusia sehingga orang, nah ini yang perlu dipahami ya, bahwa surga itu hak prerogatif Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa menjamin bahwa kamu akan masuk surga. Iya kan? Nah, itu yang harus di garis bawah itu. Jadi kalau misalkan
kalau mau aku nikahin kamu akan masuk. Gitu. Belum tentu siapa Anda, harusnya kan kayak gitu. Iya. Anda yang punya surga ya? Kapling berapa gitu. Kapling 3. Tanyain aja, kapling berapa Mas gitu. Blok mana? Blok B, blok C atau yang mana nih? Nah, itu tanyain. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai lah terbuai gara-gara rayuannya kayak gitu. Apalagi banyak buaya ya kayak yang buaya darat ya. Iya, buset gitu kan. Iya. Oke deh. Ya itu dia. Selesai. Yuk kita tutupan. Terima kasih yang sudah gabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.